Lanjut ngopi sambil membahas metodologi. Gimana Pak Teddy? Siap? Siap. Oke. Apa itu metodologi agama? Metodologi adalah sistem. Agama itu adalah keyakinan, keimanan, ketetapan yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah metodologi. Kita di sini di tarekat ini, di tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah, mengikuti ajaran tentang ketuhanan lewat metodologi agama. Tadi Pak Teddy bilang agama itu keyakinan yang ditetapkan Allah. Apakah sekedar yakin aja? Gimana itu? Enggak hanya sebatas yakin, tapi di situ harus hakul yakin apa yang ada, apa yang kata keterangan awaludini marifatullahi ta'ala, bahwa awalnya agama itu harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa mengenal itu bukan agama. Ya. Terus cara mengenal Allah itu gimana tuh? Cara mengenal Allah di sini, di tarekat ini ada sistem ketuhanan, ada syarat rukun untuk mengenal Allah itu sendiri. Nah, bagi pemirsa sadaya, bagi pemirsa yang berminat, yang mau mengenal Allah, yuk masuklah di tarekat ini, karena di tarekat ini akan mengurai secara tuntas. Pertama-pertamanya melalui siapa? Apa semua wasilah bisa Jelas mengenal Allah itu? tentang ketuhanan itu harus melalui seorang utusan. Utusan Allah itu siapa? Yaitu Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu bukan manusia, tapi nurnya Allah. Nurnya Allah itu akan menempati seorang manusia. Kalau zaman para nabi itu disebutnya nabi, karena nabi itu seorang manusia. Nah, untuk zaman sekarang maka disebut lagi nabi, yaitu al-ulama warasatul anbiya, yaitu mursyid. Bisa disebutkan tentang mursyid. Ada keterangannya di dalam Al-Quran, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi, dan seterusnya. Itu At-Taubah 128. Boleh dibuka di Quran kalau bisa yakin. Itu keterangan Quran, itu bukan hanya sebatas keterangan sebenarnya, bukan hanya sebatas keterangan Quran saja, tapi keterangan itu harus dibuktikan. Benar nggak zaman ini itu ada nggak seorang utusan Allah? Yo, kalau kita mau membuktikan, carilah untuk membuktikan sendiri. Jangan hanya sebatas ayat-ayatnya aja yang kita kenal. Nah, begitu. Lalu Terus ayat atau ayat 48 itu untuk zaman dulu, apakah zaman sekarang juga masih berlaku? ayat itu
untuk di setiap zaman, baik itu zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Itu berlaku karena itu sama dengan ketentuan Tuhan, tidak bisa dirubah-ubah lagi lewat akal atau kesadaran relatif manusia. Itu mutlak. Mantap, Jos. Luar biasa. Luar biasa. Apakah utusan itu manusia? Jelas, pasti manusia, tidak mungkin seekor hewan, karena bahasanya kan harus manusia. Nah, berarti manusia. Masa seekor hewan? Apakah ngerti bahasa hewan? Tidak mungkin. Manusia yang dipilih dan yang terpilih, itu utusan Allah, yang terpilih dan dipilih. Apa ada kaitannya dengan surat Al-Maidah 35 tentang wasilah? Wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Semua ayat sesungguhnya itu berkaitan dan berbanding tegak lurus dengan dengan Quran Qadim. Quran Mushaf itu berbanding lurus dengan Quran Qadim. Quran Qadim itu apa? Quran yang tidak berlafal huruf, tapi bisa dibaca. Yang bisa membacanya itu siapa? Yaitu ruh yang telah atau sudah disucikan secara berketuhanan, diaktifkan dan diaktifasi. Disitulah kita akan terkoneksi dengan ayat-ayat Quran. Jadi semua ibadah itu harus pakai wasilah. Ibadah itu jelas di situ harus ada wasilah atau tuntunan, atau boleh dikatakan top down, dari atas ke bawah. Itulah tuntunan. Tanpa tuntunan kita akan kacau balau dan mumet, jadi ruwet bulat. Kenapa? Karena tafsirannya ya hanya sebatas kesadaran akal relatif. Kamu tahu nggak kesadaran akal relatif? Kamu harus tahu yang seperti apa kesadaran ataupun apa kesadaran relatif itu. Jadi keterangan-keterangan Quran itu, yang kesadaran relatif itu seperti begini. Nah, kesadaran-kesadaran keterangan-keterangan Quran, kamu udah langsung ditangkap oleh kesadaran akal yang relatif. Seperti contoh bahwa akhirat itu setelah mati, itu kan penafsiran kesadaran akal relatif. Semua menafsirkan begitu. Artinya itu nggak ke situ, sesungguhnya nggak ke situ. Nggak setelah mati. Adapun keterangan memang setelah mati, tapi setelah mati apa? Mati yang mana gitu? Mati yang mana? Bukan mati jasmani, jasadnya. Jasmani jasadnya salah. Makanya di sini
perlu bimbingan guru jahiliyah tentang kemursidan itu. Lanjut. Lanjut nggak dok? Oke dulu. Ini kopi ada sih. Kau nyari yang hijau? Iya. Waduh. Apakah ini nggak mutlak? Begitulah uraian-uraian dari tukang bangunan Ngaji Marifat. Kita lanjut lagi ngaduk pondasi samping kamar mandi. Nih pondasi kamar mandi. Lanjut ke lantai direct sikit. Ini lagi ngobdut dulu Pak Yainya, tukang bangunan.